Baik, kita lanjut. Saya kembali ke Pak Joko Widodo yang merupakan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Hanura. Baik, saya tanya sekarang Pak Jokowi, mungkin kita tahu bahwa apa yang pernah Anda sampaikan tentang kerjasama politik yang ramping. Publik ingin bertanya, Pak, apakah sebenarnya setelah Pilpres nanti PDI Perjuangan dan poros ini masih tetap membuka tangan bagi partai lain untuk bergabung atau tidak? Kerjasama dengan partai yang lain untuk bergabung, saya kira kita terbuka. Tetapi sekali lagi, memang yang ingin kita lakukan adalah memperkuat, meluruskan sistem presidensial. Sehingga pilihan kita memang kemarin adalah koalisi yang memang ramping dan mempunyai semangat yang sama, sehingga kita sampaikan kerjasama tanpa syarat. Tetapi kalau misalnya nanti setelah menang ada yang ingin bergabung, saya kira juga masa kita jangan gabung, kan nggak bisa. Tapi kalau Anda lihat sendiri sebenarnya kekuatannya dengan catatan, tetapi dengan catatan. Catatannya apa saja, Pak Jokowi? Ya, catatannya kalau gabungnya belakangan ya catatannya masih ada dong. Baik, maksudnya apakah ini berbicara tentang kursi di kementerian atau seperti apa? Catatan belakangan itu seperti apa maksudnya, Pak? Ya, itu kan nanti akan kita bicarakan setelah 9 Juli. Tetapi tidak dengan cara-cara yang lama, tidak dengan tradisi-tradisi yang lama. Artinya ada kriteria, ada memasukkan nama, kemudian menentukan nama siapa yang memang punya kompetensi, punya kemampuan, punya integritas yang baik untuk mengisi sebuah jabatan. Oke. Baik Pak Jokowi. Sekarang saya ke Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, sekarang kita kembali soal program. Tadi saya sudah tanya soal program, paling tidak gambaran garis besarnya dulu ke Pak Jokowi. Tapi sekarang saya ke Pak JK, tentunya yang dipercaya akan soal bidang ekonomi di negara ini. Pak JK punya pengalaman di 2004 hingga 2009 saat itu. Tetapi yang menarik saya tanyakan adalah, kita tahu PDIP pada waktu 2004-2009 juga sudah menjadi partai di luar pemerintahan untuk mengganti kata oposisi tentunya. Di situ ada Anda di dalam pemerintahan. Nah, ketika Anda sekarang bergabung dengan PDI Perjuangan, kira-kira apa atau visi ekonomi seperti apa yang menurut Anda pernah Anda lakukan tapi cocok dengan apa yang divisikan oleh PDI Perjuangan kira-kira? Mau dibawa kemana ekonomi kita paling tidak, Pak JK? Ya, seperti yang selalu banyak dibicarakan bahwa konsep ekonomi PDIP tercermin dalam Trisakti, yaitu berdikari dalam bidang ekonomi. Artinya suatu bangsa harus kuat sebenarnya. Karena hanya bangsa ekonominya kuat yang dapat berdikari. Tidak ada bangsa yang lemah ekonominya dapat berdikari. Ya. Karena itu apakah memenuhi kebutuhan pokoknya dan juga yang lainnya. Nah, kalau Anda lihat apa yang kita lakukan pada zaman saya di pemerintahan, sebenarnya sangat sama. Kita membuat swasembada pangan 2089. Seluruh sistem itu harus didahulukan produksi dalam negeri. Apakah itu infrastruktur, kita bicara katakanlah airport, semua harus buatan dalam negeri. Kita bicara alutsista, kita dahulukan dalam negeri. Itu kan artinya suatu sikap atau keinginan kita agar kita berdikari sebenarnya. Bahwa sebagian sudah dicapai, masih ada yang belum dicapai. Itulah tantangannya dewasa ini. Baik, itu yang membuat ada kesamaan dengan seorang Joko Widodo dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, begitu ya, Pak Yusuf Kalla? Kita mempunyai, dengan Pak Jokowi tadi sudah jelaskan, kami juga mempunyai background yang sama. Bagaimana meningkatkan resources nasional menjadi suatu kenyataan dengan berbagai usaha. Kan semua pengusaha itu yang berbicara di sektor real selalu berbicara bagaimana memanfaatkan resources nasional menjadi kekuatan ekonomi nasional. Jadi itulah saya kira kebersamaan kita, cita-cita kita untuk bangsa ke depan ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Nanti kita tunggu bagaimana langkah ke depan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla ini. Kita nanti akan
coba untuk wawancara lagi dengan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, selamat malam.